Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan melakukan perjalanan ke masa lalu, menjelajahi salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu Mesopotamia. Mari kita ungkap keajaiban peradaban yang tumbuh dan berkembang di antara dua sungai di negara Irak ini. Mengutip dari kompas.com, Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani, yaitu mesos yang artinya tengah dan potamus yang berarti sungai. Jadi, Mesopotamia dapat diartikan sebagai daerah di antara sungai-sungai atau daerah di tengah dua aliran sungai. Mesopotamia terletak di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Tigris dan Eufrat, wilayah yang kini dikenal sebagai negara Irak. Mesopotamia bukanlah nama suatu bangsa. Namun, Mesopotamia adalah nama sebuah kawasan yang pada akhirnya didiami oleh berbagai bangsa dan suku yang silih berganti menguasai daerah ini. Dimulai dari bangsa Ubaid, kemudian Sumeria dan bangsa Semit. Karena letaknya yang strategis dan tanahnya yang subur, Mesopotamia menjadi tempat berkembangnya salah satu peradaban pertama di dunia. Sungai-sungai ini memberikan sumber air yang melimpah dan tanah yang cocok untuk pertanian yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Mesopotamia. Mengutip dari nationalgeographic.co.id, Mesopotamia disebut sebagai tempat lahirnya peradaban. Karena di Mesopotamia lahir banyak inovasi dan penemuan yang mempengaruhi peradaban manusia sampai masa kini. 1. Roda. Roda adalah salah satu penemuan masyarakat Mesopotamia. Dengan ditemukannya roda ini telah merevolusi manusia dalam bertransportasi. Perpindahan manusia dan barang menjadi lebih efisien dengan menggunakan gerobak dan kereta. 2. Sistem irigasi. Masyarakat Mesopotamia menggunakan kanal dan parit untuk mengelola pertanian mereka. Aliran sungai Eufrat dan Tigris diatur dengan sistem irigasi canggih sehingga benar-benar bermanfaat bagi kehidupan dan pertanian. Dengan sistem irigasi memungkinkan penduduknya untuk menetap dan memperluas area pertanian. 3. Perahu layar. Meskipun bukan yang pertama, masyarakat Mesopotamia telah mampu membuat perahu layar dari ilalang yang digunakan untuk menangkap ikan, transportasi, dan perdagangan. Pembuatan perahu layar ini terus berkembang dengan bahan dari kayu dengan lambung yang melengkung dan memiliki banyak geladak. 4. Kalender. Masyarakat Mesopotamia telah memiliki kalender dengan 12 bulan. Setiap bulan terdiri dari 29 atau 30 hari. Kalender ini didasarkan pada siklus pergerakan bulan. Selain untuk menentukan musim tanam, kalender ini juga digunakan untuk menentukan kapan ritual keagamaan akan dilaksanakan. Mengutip dari nationalgeographic.co.id, salah satu kerajaan di Mesopotamia yang sangat terkenal akan kemajuannya adalah Kerajaan Babilonia. Hammurabi adalah nama Raja Babilonia yang memerintah kerajaan ini sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Dengan mengaku sebagai utusan dewa, Hammurabi membuat hukum yang terdiri dari 282 pasal yang mengatur sendi kehidupan masyarakat Babilonia. 282 pasal hukum Hammurabi ini ditulis pada sebuah prasasti dengan tinggi 2,25 meter yang mencakup tentang undang-undang perdagangan, perbudakan, ganti rugi, hukum keluarga, dan lain sebagainya. Prasasti hukum Hammurabi saat ini tersimpan di Museum Louvre, Paris, Prancis. Dikutip dari kompas.com, asas praduga tak bersalah yang diterapkan dalam hukum modern saat ini terinspirasi oleh salah satu pasal dalam hukum Hammurabi yang berbunyi, jika seseorang mengajukan tuduhan kejahatan apapun di hadapan para penatua atau sesepuh, dan tidak dapat membuktikan apa yang dituduhkannya, jika itu tuduhan berat, maka penuduh harus dihukum mati. Hal ini menjadi sebuah peringatan keras kepada masyarakat agar tidak mudah menuduh seseorang berbuat jahat atau melakukan kesalahan tanpa memberikan bukti yang. Mengutip dari Wikipedia, masyarakat Mesopotamia mempercayai banyak dewa sebagai pelindung kehidupan mereka. Berikut adalah 3 dewa terpenting dalam peradaban Mesopotamia. 1. Dewa Anu. Dewa Anu adalah dewa tertinggi dan penggerak alam semesta. Dalam beberapa teologi, semua dewa adalah keturunan dari dewa Anu. 2. Dewa Enlil.
Dewa Enlil adalah dewa yang mengawasi umat manusia dan dewa kesejahteraan. Dewa Enlil menguasai angin, udara, bumi dan dianggap sebagai dewa yang paling mulia. 3. Dewa Enki. Dewa Enki adalah dewa yang menguasai air dan lautan. Dewa Enki dianggap sebagai dewa paling dermawan karena membantu manusia bertahan hidup setelah banjir besar. Kehidupan masyarakat yang terstruktur dengan aturan hukum yang ketat dan banyaknya peninggalan serta inovasi dalam dunia ilmu pengetahuan seni dan spiritualisme menjadikan Mesopotamia layak untuk disebut sebagai tempat lahirnya peradaban manusia. Terima kasih sudah menonton. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.